Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Eko Dharma Putra Bongkla. Baiklah teman-teman, terima kasih support, like, komen, dan subscribe. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya merawat bonsai kelapa teman-teman ya, bahan bonsai kelapa. Ini sudah sangat sering saya buatkan konten teman-teman, 1 tahun yang lalu hingga sekarang teman-teman. Ini pada video kali ini teman-teman saya mendapatkan sedikit keanehan teman-teman ya pada bonsai kelapa saya. Ada hal aneh teman-teman, meskipun dia sudah berpelepah pendek, berdaun kerdil teman-teman, dan berhasil juga saya membesarkan dan membentuk batang ataupun bonggol teman-teman ya. Terlihat ini teman-teman, alhamdulillah meskipun ini dikerdilkan dari dini teman-teman, bahkan ini rekornya pun saya belum bisa memecahkan teman-teman, yaitu 21 daun kerdil rimbun pelepah pendek teman-teman ya. Baiklah teman-teman, kita buka terlebih dahulu groundnya teman-teman ya, pelindung akarnya, sebelum kita membahas keanehan pada bonsai kelapa ini teman-teman ya. Namun jika teman-teman lihat, mungkin teman-teman bisa melihat apa yang terjadi keanehan pada bonsai kelapa ini teman-teman ya. Bukan pada daun teman-teman ya, ini daun biasa mengering teman-teman, ini faktor hama teman-teman ya. Dan juga bukan pada akar ataupun batang teman-teman ya, ataupun media tanamnya yang cukup mini. Namun keanehannya teman-teman, ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini kelapa sayur sudah belajar pecah daun teman-teman ya. Zoom kan kak. Nah, ini teman-teman bisa teman-teman lihat, ini ke asli tunas kelapa yang sudah belajar pecah daun itu teman-teman. Nampak rongga antara lidi satu dan lidi lain, dan di tepian ini teman-teman tidak mengering teman-teman ya. Jika ini dirobek secara paksa beberapa 1 minggu ataupun 5 hari pasca dirobek, dia pasti mengering teman-teman ya. Kita lihat lagi teman-teman, ini pada daun yang lumayan baru teman-teman, ini terlihat sudah banyak yang belajar pecah daun ketimbang yang daun yang terpaut teman-teman ya. Terlihat keasliannya teman-teman ya, bukan dirobek. Dan daun berikutnya teman-teman, ini sudah mulai terjadi keanehan teman-teman, yaitu dia sudah berkurang teman-teman ya, berkurang belajar pecah daunnya, bukannya semakin banyak namun semakin sedikit teman-teman. Bahkan ini ada 1 daun masih terpaut teman-teman ya, meskipun di sini sudah ada rongganya teman-teman, namun dia sudah kembali terpaut. Kenapa bisa begini teman-teman? Itulah keanehannya teman-teman. Dan di daun terbarunya teman-teman bisa melihat ini daun terpaut kembali teman-teman ya. Ini hanya tinggal 2 daun saja, 2 lidi saja yang robek teman-teman, yang pecah daun, dan ujungnya pun sudah mekar seperti ini. Dia tidak lepas tali benangnya teman-teman, masih butuh kita lepaskan seperti ini teman-teman ya. Ini sudah kita lepaskan, hanya tinggal 2 teman-teman ya. Pada daun mudanya, pada daun sebelumnya ini ada beberapa teman-teman, 1 2 3 4 5 6 teman-teman ya. Ini lebih banyak, dan ini sudah lebih banyak teman-teman. Harusnya pada daun terbaru harusnya daun ini semakin banyak full pecah daunnya teman-teman ya. Dan ini di sebelah sisinya teman-teman bisa lihat, ini hanya ada 1 saja daun yang merenggang teman-teman ya. Dan inilah keanehannya teman-teman, bahan bonsai kelapa ini kembali berdaun pemula teman-teman ya, bukannya semakin banyak belajar full pecah daun, namun dia kembali berdaun pemula teman-teman ya, yaitu daun tunas kelapa. Ibaratnya sang senior yang masih berkutat dengan daun tunas kelapa teman-teman. Inilah dia teman-teman ya. Itulah mengapa saya sering mengatakan ada konten saya tunas kelapa yang dipaksa kerdil teman-teman ya. Ini salah satu contohnya teman-teman ya. Banyak teman-teman bahan saya yang seperti itu teman-teman. Ini kita rapikan sedikit teman-teman, namun ini sudah terlanjur teman-teman ya. Jika bisa ini kita kembali besarkan, semoga saja dia kembali normal teman-teman ya, untuk kembali belajar untuk full pecah daun teman-teman ya. Dan ini terlihat teman-teman, 1 daun sudah mengering. Inilah manfaat bahan bonsai kelapa ini, meskipun saya mengkerdilkan dari dini teman-teman, berpelepah pendek, daun rimbun teman-teman ya, daun kerdil, ini saya tetap bisa menghasilkan batang teman-teman ya. Pernah juga saya buatkan kontennya teman-teman. Ini ukuran daun bonsai kelapa yang kita kerdilkan sejak dini teman-teman ya. Sejak dia berdaun 2, ini sudah saya program daun, dan sekarang sudah hampir 2,5 tahun teman-teman.
menjelang 3 tahun umurnya saya bisa menghasilkan bonggol yang sebesar ini teman-teman ya. Dicatat teman-teman, mengkerdilkan daun dari dini ya teman-teman, meskipun tanpa sayap mawar. Namun satu keanehannya teman-teman, di daun terbarunya dia kembali berdaun pemula teman-teman ya. Inilah keanehannya teman-teman. Kita lihat di daun termudanya ini teman-teman, alhamdulillah masih ada renggangannya teman-teman ya. Sepertinya ini akan saya kembali besarkan sedikit teman-teman, agar ini mudah-mudahan bisa kembali normal. Namun teman-teman, karena ini sudah terlanjur akan meninggi teman-teman, lebih baik kita yang satu ini kita sedikit sayat teman-teman ya, agar bahan ini tak terlalu meninggi teman-teman. Jika terlalu meninggi teman-teman juga tidak bagus teman-teman ya. Kita bertahap saja menambah ukurannya teman-teman. Jika kita ingin mengeloskan total ini teman, ini tidak perlu lagi kita sayat teman-teman ya. Namun untuk menjaga keseimbangannya teman-teman, tetaplah kita sayat saja teman-teman ya, agar ini tidak dikatakan bonsai kelapa yang gagal kerdil teman-teman ya, karena dia sudah terlanjur kerdil. Apa boleh buat teman-teman, minimal kita jaga agar tak terlalu meninggi teman-teman ya, kita sayat teman-teman. Namun jika bisa ini teman, kita buat dia ukurannya sedikit lebih besar teman-teman ya. Semoga saja dia tidak full kembali berdaun pemula teman-teman pada daun terbarunya nih teman-teman ya. Mudah-mudahan saja teman-teman. Sepertinya ini berisiko dicabut teman-teman, kita potong saja di sini. Saat dia mengering baru kita cabut teman-teman ya. Hanya sedikit ini teman, ini sepertinya di tengah ini saja kita cabut teman-teman. Yang tepiannya teman-teman kita tunggu teman-teman ya, agar ini tak perlu kita ikat, agar tidak berisiko patah teman-teman. Semoga saja di daun terbarunya ini dia tidak full kembali berdaun tunas kelapa teman-teman ya. Dan ini akar teman-teman tetap saya lindungi teman-teman ya, meskipun ini sudah hampir menjelang 3 tahun umurnya, namun ini tetap saya ground teman-teman ya, tetap akar tetap saya lindungi, karena saya ingin bahan ini berumur panjang teman-teman ya. Ini juga ada keanehan teman-teman. Ini 1 tahun yang lalu teman-teman sudah banyak belajar full pecah daun teman-teman ya. Ini ada juga saya buatkan konten saat September 2021 teman-teman. Saat itu sudah belajar pecah daun, bahkan sudah banyak belajar pecah daunnya. Namun teman-teman, pasca 1 tahun ini teman-teman berangsur perlahan dia kembali full berdaun pemula teman-teman. Terlihat nih teman-teman, ini tidak ada satupun lagi daun yang belajar terurai teman-teman, daun yang pecah, yang tidak ada lagi yang pecah daun. Bahkan ini 100% kembali berdaun pemula teman-teman ya. Inilah akibat kita terlalu mengkerdilkan daun bonsai kelapa teman-teman ya. Seperti pernah saya katakan, bonsai kelapa tidak hanya kerdil teman-teman ya, namun ini karena sudah terlanjur teman-teman, apa boleh buat. Inilah kenapa saya terkadang membuat judul konten saya sang senior spesialis tunas kelapa teman-teman. Inilah dia contohnya salah satu teman-teman. Dan ini teman, rumput-rumputan liar sudah mulai tumbuh di sini teman-teman, sedikit kita bersihkan teman-teman ya. Dan janda bolongnya kita biarkan saja teman-teman, untuk agar bahan ini sedikit tampil beda teman-teman ya. Kita lihat teman-teman, ini akar sudah lumayan kuat teman-teman ya, sudah lumayan tua. Dan ini karena kita terlalu mengkerdilkan daun teman-teman, terlihat teman-teman ya. Inilah yang dikatakan bonggol itu menciut teman-teman. Dan ini juga sudah beberapa kali patah tunas teman-teman ya. Namun apa boleh buat teman-teman, kita terima sebagai kekurangannya bahan bonsai kelapa yang sudah terlalu kerdil. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu teman-teman ya untuk konten kali ini. Terima kasih, support, like, comment, dan subscribe. Semoga bahan ini tak kembali berdaun full pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.